Halo teman-teman subscriber dan para penggemar mobil Daihatsu IJ1000 dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Adis Effendi di channel pribadi saya. Nah, episode hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang mobil Daihatsu IJ1000. Nah, lebih tepatnya hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber yang sudah masuk. Kemarin ada yang lewat sosial media, ada juga yang langsung WhatsApp, ada juga yang di kolom komentar di channel YouTube saya ini. Yang kemarin itu bertanya, Mas, apa sih suka dukanya ketika atau saat merawat mobil Daihatsu IJ1000? Nah, di sini nanti saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya yang saya jumpai, yang saya temui hingga saat ini saat menggunakan atau mengendarai mobil Daihatsu IJ1000 yang seperti sudah saya rangkum videonya. Setiap perjalanannya saya abadikan momen spesial yang saya share di channel YouTube ini. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, oke. Kalau berbicara tentang mobil Daihatsu IJ1000, pasti teman-teman sudah pada tahu ya. Bahkan untuk komunitasnya, penggemarnya itu di setiap wilayah sudah ada. Bahkan di sosial media itu grup-grup yang ada terutama di Facebook ya, itu banyak sekali bermunculan. Bahkan untuk anggotanya itu nggak sedikit, jadi banyak banget. Nah, karena kalau saya lihat dari segi fungsinya sih, mobil Daihatsu IJ1000 ini menjangkau ke semua kalangan, bahkan dari segi ekonomi yang pas-pasan hingga yang ekonominya paling kuat, itu banyak sekali yang hingga saat ini masih menggunakan mobil Daihatsu IJ1000. Oke? Nah, di sini nanti saya akan menjawab beberapa request dari teman-teman yang menyondong atau pertanyaan itu mengarah ke suka dukanya ketika merawat mobil Daihatsu IJ1000. Oke, saya akan bahas. Saya akan mulai dulu dari sukanya terlebih dahulu ya. Kalau dukanya nanti di belakang. Nah, kalau berbicara soal suka mobil Daihatsu IJ1000 itu apa sih ya? Kalau dari menurut pribadi saya itu ada banyak sekali. Yang pertama itu memangkas biaya operasional. Nah, kebetulan saya ini kan bekerja di bidang jualan online ya. Jadi saya bantu istri jualan online. Saya juga bekerja sebagai supir pengantar barang dan sebagainya. Nah, ketika menggunakan mobil Daihatsu IJ1000 itu saya bisa memangkas hampir berapa persen ya? 10-20% pengeluaran harian yang dimana itu bisa saya tabung untuk kegiatan yang lain ya, untuk persediaan yang lain. Jadi kalau nanti teman-teman pengen punya mobil Daihatsu IJ1000 ya, atau mungkin pengen meminimalisir pengeluaran harian ataupun bulanan bagi teman-teman yang bekerja dimanapun, itu bisa atau cocok menggunakan mobil Daihatsu IJ1000 karena sudah saya buktikan langsung bahwa di mana ketika saya menggunakan mobil Daihatsu IJ1000 ini, itu dari segi biaya terutama konsumsi BBM itu minim ya, jadi lebih murah. Terus untuk biaya perawatan juga spare part-nya banyak dijumpai dengan harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, sekarang itu sudah banyak sekali bengkel-bengkel yang bisa untuk merawat mobil Daihatsu IJ1000 dengan biayanya itu bervarian. Tidak tinggi sama sekali untuk biaya perawatan atau perbaikan dari sebuah komponen mobil Daihatsu IJ1000 ini. Terus di sisi lain untuk fungsinya itu bisa fleksibel, bisa digunakan untuk kerja, bisa digunakan untuk kantoran, bisa digunakan untuk harian, bisa digunakan untuk darurat dan lain sebagainya. Itu kalau menurut sudut pandang saya pribadi yang selaku hingga saat ini masih tetap setia mengendarai mobil Daihatsu IJ1000. Ya, namanya Red Fury Super Tank yang selalu saya abadikan momennya setiap hari libur ya. Terus untuk suka yang kedua adalah mobil ini klasik dan antik ya, dimana bisa menjadi pusat perhatian di tempat umum yang rata-rata sekarang itu kan mobil baru banyak.
kalau mobil kuno atau mobil tua yang masih terawat dengan baik itu saat ini jarang banget ada. Cuman untuk prosentasenya itu kecil banget ya. Jadi sekarang itu banyak sekali yang merawat mobil muda. Walaupun ada juga beberapa orang yang hingga saat ini masih setia merawat mobil tua sekelas mobil Daihatsu J1000. Itu kalau menurut pribadi saya. Terus yang ketiga itu banyak saudara sekomunitas yang sudah menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau nanti pengen punya mobil Daihatsu Jet, kalau pengen membutuhkan informasi tentang mobil Daihatsu Jet 1000, itu sekarang ini banyak sekali teman-teman yang bisa memberikan masukan saran, bisa memberikan bantuan juga kalau ada kendala dan sebagainya. Bahkan di setiap komunitas itu juga bisa bergabung tanpa ada syarat yang terlalu rumit menurut saya pribadi. Dan untuk informasi-informasi seputar mobil Daihatsu J1000 ini banyak sekali dijumpai di internet, bahkan di sosial media sekelas Facebook, Instagram, di channel YouTube pun sekarang itu sudah banyak. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan lebih mudah nanti menggali informasi tentang mobil Daihatsu J1000 itu jauh lebih cepat ya. Karena juga memang orang-orang yang suka itu sekarang ini banyak banget. Jadi itu menurut saya suka. Ini kenapa saya suka dengan mobil Daihatsu J1000 itu beberapa alasan tadi sudah saya sebutkan di awal juga ya. Terus yang lanjut keempat, sukanya adalah saya bisa menggunakan mobil Daihatsu J1000 ini dalam situasi dan kondisi apapun. Karena emang mobilnya ini standby, nyaman banget ya. Terus dari segi tampilan juga oke, daya tahannya itu juga kuat, performa mesinnya juga nggak kalah dengan mobil baru-baru saat ini, dan lain sebagainya. Ini kalau menurut sudut pandang pribadi saya tentang suka dari mobil Daihatsu J1000. Nah, dari suka sudah, kalau dukanya pasti ada. Nah, kalau menurut pribadi saya, ya tentang suka dan duka ini masuk kategori dukanya ya. Untuk perawatan mobil Daihatsu J1000, ya yang pertama adalah kalau teman-teman belanja mobil Daihatsu J1000 itu pasti dapatnya bahan. Jarang banget menjumpai dengan kondisi yang benar-benar bagus. Ya pasti nanti dikit-dikit kita harus nata mesinnya, dikit-dikit kita harus nata catnya, dikit-dikit kita akan nanti harus mengupgrade interiornya kalau pengen bagus dan lain sebagainya. Karena memang mobil Daihatsu J1000 itu kan mobil tua ya, mobil tahun 80-an yang dimana setiap masa ke masa itu ada beberapa komponen atau spare part mesin ataupun yang lain itu harus diganti karena masanya sudah habis. Itu kalau menurut pribadi saya. Jadi ya kalau pengen benar-benar maksimal, benar-benar bagus, memang membutuhkan waktu yang sedikit lama dari proses pengerjaan awal ya. Jadi mobil kita baru dapat mobil nih ya, benar-benar oke. Tapi dalam beberapa waktu yang akan mendatang ketika dipakai ada kendala dan sebagainya, itu nanti juga memangkas waktu. Itu kalau menurut pribadi saya. Dan yang kedua adalah kita juga nanti harus sering-sering cek dan kontrol ya, karena ini mobil tua itu ada masa maintenance atau perawatan harian, mingguan dan bulanan yang bisa teman-teman nanti lakukan setiap saat. Jadi nggak boleh teledor, karena mobil tua ini kan harus ada penanganan sedikit khusus dibandingkan dengan mobil yang keluaran saat ini. Ya mungkin kalau teman-teman yang telaten, yang benar-benar suka itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau teman-teman ini yang punya itu nggak telaten, nggak sabaran dan sebagainya, ya itu juga menjadi salah satu kendala juga nanti kalau menggunakan mobil Daihatsu J1000 ke depannya. Itu kalau menurut sudut pandang pribadi saya tentang dukanya kalau pengen mengendarai atau merawat mobil Daihatsu J1000. Itu sih. Oh ya, satu lagi untuk duka yang kelewatan tadi ya. Nah, kalau menurut saya dukanya ini kalau teman-teman nggak ada channel untuk merawat terutama mobil Daihatsu J1000 ya. Jadi akan agak susah kalau menjumpai ada kerusakan, menjumpai ada penggantian spare part dan lain sebagainya. Saran saya,
kalau pengen merawat mobil Daihatsu HJ1000 ini, cari dulu informasi yang benar-benar valid. Terutama nanti kalau ada kendala harus dilarikan kemana, kalau ada kerusakan, belanja item atau spare partnya nanti di mana, kalau ada kerusakan dan sebagainya, apa sih yang harus diperhatikan secepat mungkin supaya nanti untuk kerusakan atau kendalanya itu tidak menjalar ke bagian-bagian yang lain. Itu kalau menurut sudut dari pandang saya pribadi. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton video saya hari ini ada yang ingin nambahin tentang suka dan duka dari mengendarai mobil Daihatsu HJ1000, silahkan tulis di kolom komentar. Di sini sifatnya saya hanya bercerita saja. Juga saya juga suka berbagi informasi tentang pengalaman pribadi saya ketika menggunakan atau mengendarai mobil Daihatsu HJ1000. Terus ya, bagi teman-teman yang dirasa ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video ini, bisa menuliskan kritik dan sarannya ataupun sekalian masukannya di kolom komentar. Nanti siapa tahu untuk informasi yang teman-teman share juga di kolom komentar ini bisa diambil oleh teman-teman yang lain yang masih pemula, supaya ada tambahan sedikit referensi bagi yang pengen merawat atau bagi yang pengen mengendarai mobil Daihatsu HJ1000. Ya minimal ada gambaran lah nanti untuk kedepannya seperti apa. Itu saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman para penggemar mobil Daihatsu HJ1000 dimanapun kalian berada, yang sudah nonton, yang sudah berkomentar, yang sudah memberikan jempolnya, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini, juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kita berjumpa lagi di episode berikutnya, pastinya dengan perjalanan santai, perjalanan terbaik menggunakan mobil yang sangat luar biasa era tahun 80-an, yaitu Daihatsu HJ1000. Oke, itu aja. Terus saya perwakilan dari keluarga kecil saya yang selalu saya tunjukkan setiap momen, setiap mengendarai mobil Daihatsu HJ1000 dimanapun berada, ya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendoakan keluarga saya yang sudah mendukung, yang sudah mensupport hingga sejauh ini. Doa saya untuk semuanya, para subscriber, untuk para yang sudah nonton video saya hari ini ataupun video-video sebelumnya, tetap sehat selalu, tetap terbaik dan luar biasa. Oke, saya Muhammad Haris Effendi harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi, salam 3 piston, dan salam satu aspal dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.